Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seika Salsabila Isyara dengan NIM C2401201026. Di sini saya dari kelompok 5 akan melakukan micro teaching tentang penentuan umur dan analisis struktur umur atau life table. Nah, penentuan umur ikan ini kenapa sih penting? Nah, penentuan umur ikan ini agar kita tuh bisa mengetahui pertumbuhan ikan, reproduksi ikan, dan lain-lain. Nah, umur ikan itu apa sih? Umur ikan itu merupakan jumlah massa yang dihabiskan oleh suatu individu ikan untuk hidup sebelum mengalami kematian, baik kematian secara alami maupun kematian yang disebabkan oleh adanya penangkapan oleh manusia. Nah, adapun dua metode yang digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini metode yang dilakukan secara langsung dengan memberikan tanda atau tagging pada ikan yang ditangkap. Nah, sedangkan metode tidak langsung itu metode yang dilakukan dengan melihat tanda-tanda yang terdapat pada tubuh ikan yang dia mati. Nah, pengamatan itu dilakukan meliputi bagian sisik, sirip, otolit, berkulum, dan vertebrate. Nah, selanjutnya ada analisis struktur umur atau life table. Nah, life table sendiri itu merupakan salah satu cara dalam menganalisis angka kematian umur tertentu atau ASDR, dan analisis ini tuh disebut dengan survival analisis. Nah, yang pertama itu ada beberapa life table dan yang digunakan tuh ada yang pertama ada model independen densitas untuk organisme dengan pemijahan diskrit atau berbeda. Dan di sini tuh menggunakan rumus N besar T kecil ditambah T besar min N besar T kecil sama dengan T besar dikali R kecil dikali N besar NT kecil. Nah, NT kecil ini merupakan ukuran populasi pada waktu tertentu. Nah, sedangkan T besar itu waktu, ini NT itu juga ukuran populasi pada waktu tertentu dikurang sama dengan T besar waktu, R-nya itu laju reproduksi intrinsik. Nah, di sini NT juga merupakan ukuran populasi pada waktu tertentu. Nah, atau bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, ini NT sama ukuran populasi pada waktu tertentu ditambah T sama dengan NT ditambah buka kurung waktu dikali laju reproduksi intrinsik dikali ukuran populasi pada waktu tertentu. Jadi dua rumus ini bisa digunakan pada model independen densitas untuk organisme dengan pemijahan diskrit atau berbeda. Nah, ini salah satu gambar model independen densitas diskrit. Di sini menunjukkan NT-nya dan di sini menunjukkan waktunya.
Nah, yang kedua itu ada model dependen densitas untuk organisme dengan pemijahan diskrit. Kalau berbeda ini NT sama kayak tadi, ditambah T waktu, NT juga sama kayak tadi, T besar waktu dikali R, rumusnya sama. eh bukan sama sih, maksudnya, artinya sama, cuman di sini ditambah dengan K, di mana K itu merupakan daya dukung. Nah, ini juga grafiknya kalau dilihat sama, dan di sebelah kiri waktunya di bagian bawah. Di mana itu di sini ada K-nya, daya dukung. Nah, daya dukung ini kayak perbatasan tuh di garis putus-putusnya, titik puncaknya. Next. Nah, yang ketiga itu ada model independen densitas untuk populasi yang berkembang biak secara kontinu. Di sini dN per dt dikali 1/n sama dengan R. Jadi kalau misalnya nyari R, itu rumusnya dN per dt dikali 1/n. Ini dibalik nih, biar menjadi rumus NT sama dengan N0 kali E pangkat RT, di mana N0 adalah ukuran populasi awal dan itu memiliki nilai 2,71828 dan R itu merupakan laju reproduksi intrinsik dan T itu adalah waktu. Jadi di sini tuh T itu tetap waktu dan R-nya itu laju reproduksi intrinsik. Nah, ini gambaran grafiknya. Di yang sebelah kiri itu eksponensial dan sebelah kanan itu linear. Nah, linear tuh ada lognya, jadi berbeda. Dan bentuk grafiknya juga yang di eksponensial tuh melengkung, tetap ke atas tapi melengkung, sedangkan yang di linear itu seperti tangga lurus naik aja, kayak apa ya, lurus aja gitu, kayak tanjakan ya. Nah, selanjutnya itu ada model dependen densitas untuk populasi yang berkembang biak secara kontinu, di mana ini rumusnya itu menggunakan NT sama dengan K per 1 plus E pangkat E min buka kurung R max kali T. Nah, model itu mengikuti grafik logistik dengan pertumbuhan pertama akan meningkat secara lambat. Nah, lalu setelah itu meningkat secara cepat dan kemudian stabil secara perlahan mengikuti daya dukung. Jadi ini meningkat nih, terus habis itu lambat laun juga meningkat langsung secara cepat. Jadi di sini ada perubahannya. Nah, ini di sini tetap ada K ya, sesuai dari rumusnya. Jadi K-nya tuh di bagian ujung, di puncaknya. Nah, waktunya tetap di bagian bawah, tetap dari grafik-grafik yang lain, waktu itu tetap di bagian bawah. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya akan, eee, sebelumnya saya akan share screen tentang Labcom. Nah, ini Labcom, yang sudah dikerjakan. Nah, ini soalnya berikut adalah data kelompok umur ikan nome di perairan Juwata Kota Tarakan. Tentukan live table dan makna dari kelompok populasi dengan usia harapan hidup tertinggi dan terendah. Jadi ini adalah salah satu gambaran live table ya. Nah ini kelompok umur uh, hitungannya per hari. Di sini tuh ada umur dari 0,50, 51 sampai 100, jadi dan seterusnya sampai 451 ke 500. Nah, ini untuk jumlah individunya 0 sampai 50 ada 125. Terus di sini ada 251 sampai 300 ada 100. Nah, ini dimulai jadi ini aslinya tuh tadi kosong semua. Terus kita cari satu-satu. Nah, ini udah dijawab juga ya. Jadi dimulai dari dx. Dx itu rumusnya nih B8. B8 tuh di mana kelompok umur hari 0 sampai 50 dikurangin bawahnya. Nah, begitupun ke bawahnya juga sama. Jadi tinggal ditarik garis saja. Terus ini dimulai dari 1000. Dimana ini 1000 itu sebagai acuan. Nah, terus ini yang bawahnya itu 1000 terus dikurangin 3. Nah, hasilnya 997. Terus ke bawahnya juga gitu. 997 dikurangin 6 kayak gitu. Pokoknya sampai ke bawahnya kayak gitu sama. Nah, di QX ini menggunakan rumus dx per jumlah individu per ekornya. Jadi 3 per 125 kita enter tuh 0,0240. Ke bawahnya juga gitu sama, jadi 6 dibagi 122 min 2 dibagi 116 dan seterusnya. Bisa ditarik ke bawah aja. Terus di sini ada LX. LX itu menggunakan rumus jumlah ekor yang pertama terus ditambah kedua. Sebelumnya pakai kurung dulu terus dibagi 2, jadi kayak
rata gitu. Jadi hasilnya 123,5. Ke bawahnya juga gitu. Jadi bawahnya itu mengikuti rumus atasnya. Nah, di sini ada TX. TX itu menggunakan rumus sum dari jumlah F8 sampai F16, di mana F8 sampai F16 itu merupakan hasil dari LX. Jadi hasil dari LX itu di blok semua terus di string biar bisa ditarik ke bawah. Nah, lanjut EX. EX ini menggunakan rumus TX dibagi jumlah ekor individu. Terus kita enter. Terus 11,5720. Terus kebayang juga sama nih. TX dibagi 122 kayak gitu. Semuanya juga sama. Jadi kayak bisa ditarik juga. Terus di sini ada pertanyaan membaca hasil left table. Jumlah populasi paling banyak berada di kelompok umur. Di sini saya menjawab 125. Kenapa 125? Karena kalau dilihat dari jumlah individu ekornya, yang paling banyak pada umur 0 sampai 50 hari. Jadi tulis aja di sini. Jumlah populasi paling sedikit berada di kelompok umur paling sedikit kalau dilihat dari jumlah individu ekor itu terletak pada 95, di mana kelompok umurnya berada di rentan 451 sampai 500. Tuh benar kan? Nah, usia harapan hidup paling tinggi berada di kelompok usia mana? Nah, harapan tinggi itu EX. EX itu merupakan harapan hidup paling tinggi. Nah, X ini merupakan harapan hidup. Di sini paling banyak harapan hidupnya 11. Nah, 11 berarti 0 sampai 50. Nah, sedangkan terendah berarti ini ada 11, 10, 9, 7, 6, 5. Berarti nggak ada lagi 5, berarti terendahnya 5 yang berada di rentan kelompok umur 451 sampai 500. Tuh benar. Terus kalian menjawab pertanyaan dari 4. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan dalam micro teaching ini mohon dimaafkan.
Terima kasih.